Halo, selamat datang di edisi perdana Jales Corner. Perkenalkan, saya James 25, wartawan Kompas dari tahun 83 sampai 2016 dan bertanggung jawab atas bidang politik dan keamanan, bidang luar negeri, dan juga otomotif, dan memiliki minat yang besar atas sejarah. Oke, dan saya Rizky Luhulima yang selalu akan membantu beliau. Gitu. Kita sebenarnya acara ini ingin membahas fakta, berita dari berbagai seksi, dari berbagai topik, tapi tentunya nggak hanya kata ini, kata saya baca di sana, atau kata dia begini. Ini kita semua berdasarkan fakta, baca juga, faktanya juga teliti berkali-kali. Jadi lebih fair untuk akhirnya informasinya kita bagi gitu ya. Gitu. Nah, oke. Kebetulan kita udah masuki bulan Agustus, ya kan, bulan yang penting bagi seluruh bangsa Indonesia gitu kan, karena kita juga akan memperingati hari kemerdekaan kita di 17 Agustus 45. Nah, ini nih yang menarik. Kadang kan kita di sekolah atau di mana ada orang nge-share berita atau apa, biasanya bagaimana naskah disusun, naskah proklamasi disusun ya, atau gimana kronologisnya ya sampai akhirnya kita bisa merdeka gitu kan. Padahal sebenarnya ada yang lebih menarik gitu. Kalau kita lihat nih, kita bisa lihat di sini naskah proklamasi nih. Itu ada yang dicoret tuh. Nih, ada yang dicoret gitu kan. Gitu. Kita nggak pernah tahu apa ya itu ya kalimatnya sebelum dicoret gitu. Saya juga selama ini dari sekolah sampai sekarang juga nggak pernah kepikiran itu, karena kita pikirnya Indonesia merdeka gimana ini disusunnya gitu. Nah, kebetulan Pak James 25 ini sudah membaca, meneliti, dan sebenarnya tahu dia itu apa, dicoret itu apa kalimatnya, kenapa gitu ya. Jadi kali ini saya mau bertanya gitu, sebenarnya apa sih ini? Ya, memang kalau kita lihat di tulisan itu kan memang ada yang dicoret. Nah, itu memang ada kata-kata, misalnya kata perebutan diganti jadi penyerahan, lalu diganti lagi jadi pemindahan. Nah, tapi kita nggak pernah tahu kenapa sih itu diganti, gitu. Nah, ternyata setelah kita merdeka, kan dikatakan pada saat naskah itu disusun kan di rumah Laksamana Maida tuh. Jadi itu salah satu pejabat tinggi Jepang ya di situ. Nah, ternyata dikatakan waktu itu disusun dia sudah naik ke ruang atas. Ternyata menurut penerjemahnya, jadi penerjemahnya orang Jepang namanya Nishijima, dia membuat buku. Dia membuat buku bahwa ternyata Laksana Maida ada di balik pergantian, di balik coretan-coretan itu gitu loh. Nah, tadinya memang tidak dikatakan. Kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia, seakan-akan pada saat naskah proklamasi disusun, Laksamana Maida sudah naik ke kamarnya. Nah, tapi ternyata kita mengerti waktu itu memang sangat bahaya, karena Belanda itu kalau menggunakan katakanlah kemerdekaan ini hadiah Jepang gitu, dan itu yang memang mau dihindari. Jadi Jepang Belanda mau men-setting itu bahwa kemerdekaan Indonesia ini hadiah Jepang. Tapi supaya itu tidak ada, makanya dikatakan Laksamana Maida itu udah naik ke kamar. Nah, ternyata kemerdekaan kita sudah liwat, udah lama. Nah, si penerjemah yang ikut hadir dalam pertemuan malam itu, yang Nishijima ini, dia bikin buku, dan di dalam bukunya dia bilang bahwa itu yang menyuruh dicoret itu si Laksamana Maida. Alasannya ada. Kata perebutan, kenapa dianggap perebutan tuh nggak cocok gitu, mesti diganti dengan kata lain. Karena kan gini, pada saat 17 Agustus itu kan tanggal 17 Agustus dini hari ya. Nah, itu kan Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Sehingga Jepang harus menjaga status quo. Jadi tidak boleh ada pergerakan di seluruh wilayah yang tadinya diduduki Jepang. Karena kan dia kalah, lalu kekuasaan itu diambil alih oleh sekutu. Jadi
Indonesia yang tadinya berada di bawah kekuasaan Jepang, Balik. ya akhirnya di sekutu. Dan kita juga mungkin nggak tahu bahwa sebelum 17 Agustus itu, atau sebelum Jepang menyerah, itu Amerika ketemu sama kira-kira bulan, saya lupa itu persis, akhir Juli kalau nggak salah, akhir Juli itu di kota Potsdam. Itu Churchill, Perdana Menteri Inggris, Henry Truman, Presiden Amerika, itu bertemu. Nah, sebetulnya mereka mengundang penguasa Cina waktu itu, Chiang Kai-shek. Tapi waktu itu Chiang Kai-shek bilang, saya nggak bisa hadir, saya tunggu di Beijing saja, tapi saya akan menyetujui semua keputusan diambil di sana. Nah, waktu itu keputusannya adalah semua wilayah yang dikuasai Jepang akan diserahkan kepada sekutu. Nah, itu keputusannya. Jadi ketika Jepang sudah menyerah, maka Jepang tidak bisa mengambil langsung menguasai wilayah itu. Jadi itu harus diserahkan kepada sekutu. Karena itu Jepang juga nggak berani, dia jaga status quo. Iya, terus kita kan juga mau mengambil di momentum ini kan buat cepat. Nah, Indonesia mau memanfaatkan situasi itu. Tapi kan kita jangan lupa, pada saat itu kan Jepang sangat kuat kan. Karena kekalahan Jepang itu kan dia menyerah karena di bom atom kan. Tapi bukan karena dia dikalahkan di Indonesia. Di Indonesia, karena di sana kena. Iya, di Indonesia itu kekuatannya masih sangat kuat. Karena itu kita mengerti bahwa sebelum kumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi ini, jadi Laksamana Maeda tuh mengajak Soekarno dan Hatta untuk mengunjungi dua petinggi Jepang yang berkuasa di Indonesia. Jadi satu Nishimura dan satu lagi Yamamoto. Dua-duanya datang. Tapi mereka malam itu dibawa dini hari oleh sekitar jam 12-an, 12:30 dibawa oleh Maeda untuk menghadap. Tapi rupanya Yamamoto nggak mau. Dia militer, Maijen, dan dia penguasa Jakarta. Dia nggak mau. Dia bilang terlalu malam, dia nggak mau terima. Jadi akhirnya pergi ke Nishimura. Nah, Nishimura waktu ketemu dia bilang, kalian jangan macam-macam ya. Ini kita harus menjaga tetap status quo. Jadi kalian jangan melakukan hal-hal aneh gitu. Nah, tapi waktu setelah itu pulang ke rumahnya Laksamana Maeda, kan bergulat, kok nggak boleh bikin apa-apa gitu. Terus Laksamana Maeda bilang, udahlah, ke rumah saya aja. Saya kalau di rumah saya bertanggung jawab. Kalau di luar rumah saya nggak bisa karena itu militer Jepang yang berkuasa. Akhirnya makanya mereka kembali ke rumah Laksamana Maeda menyusun itu. Nah, supaya tidak dituduh hadiah Jepang, makanya dikatakan Laksamana Maeda udah naik ke kamar. Jadi waktu penyusunan itu jadi dia tidak terlibat, istilahnya gitu. Nah, ternyata kan masih ada dia di situ. Dan kalimatnya juga kita bisa lihat waktu di kalimat di naskah proklamasi itu kan ditanya. Jadi Soekarno cari siapa nih yang punya notes, punya bolpen, dia pinjam bolpennya, nyusun di situ, dioret-oret di kertas. Makanya kita lihat ini kan kertas coretan. Ya, dia coret-coret. Lalu dia pikir ini kalimatnya mau apa. Lalu Ahmad Subarjo waktu itu bercerita, yang juga hadir malam itu, bercerita dia ngambil kalimat dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalimat terakhir yang diambil. Jadi itu kalimat terakhir sebenarnya, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya diambil oleh Soekarno dengan ini, dengan ini menyatakan kemerdekaan, itu diambil. Terus Bung Hatta bilang kepada Bung Karno, nggak cukup kalau kamu cuma kalimatnya begitu, mesti ada kalimat yang paling nggak harus ada penyerahan kekuasaan dari Jepang ke tangan kita gitu. Nah, mereka oret-oret dirumuskan, keluarlah itu hal-hal mengenai perebutan kekuasaan, dan ini jadi diusahakan. Kemudian diganti, yang diusahakan juga diganti diselenggarakan. Makanya dicoret. Ya, tapi diusahakan diganti diselenggarakan itu kan tidak terlalu penting. Yang lebih penting perebutan. Dia bilang, wah jangan pakai perebutan dong, kata Maeda. Kenapa? Kalau perebutan berarti kan kita perang. Padahal kita nggak perang. Iya. Lalu
diganti, dicoret. Ya udah, kita pakai penyerahan. Terus Maeda bilang jangan pakai penyerahan, kalau penyerahan sepertinya hadiah. Nanti di Jepang seakan-akan melanggar status quo karena harusnya menyerahkan kepada sekutu, kok menyerahkan pada Indonesia. Jadi dia khawatir juga. Dicoret lagi. Makanya kan ada 2 kali coretan. Yang ketiga, ya udah kalau gitu pakai kata yang lebih netral aja. Apa? Pemindahan kekuasaan. Dan itu yang akhirnya dipakai. Lalu seakan-akan besoknya jam 10 dibacakan. Nah, tapi kan malam itu semua mengatakan bahwa ini disusun oleh Indonesia, Jepangnya nggak ikut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang mau dihindari adalah tuduhan bahwa kemerdekaan ini hadiah Jepang. Sebab kalau itu yang berlaku, Belanda dengan mudah menyingkirkan kemerdekaan Indonesia gitu loh. Tapi karena disebut semua yakin bahwa nama Maeda tidak disebut, sehingga dia anggap itu pure Indonesia. Memang kita selama ini nggak mempersoalkan kok dicoret-coret gitu. Nah, sebenarnya nggak kepikiran gini, ini mungkin apa gitu kan, buru-buru gitu. Menurut Nishijima, ini hasil diskusi dengan Laksamana Maeda. Jadi Belanda itu sangat berkepentingan atau ingin membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu hadiah Jepang. Nah, Laksamana Maeda pun tahu itu. Karena itu dia kan kemudian begitu sekutu datang ke Indonesia, dia jadi tawanan perang. Ditangkap juga. Si Laksamana Maeda jadi tawanan perang, lalu dia diinterogasi. Oleh interogasinya dia terus dikorek kalau dia ada andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Dia bilang enggak, dia membantah. Di dalam interogasi itu dia pokoknya penting karena buat dia tulis dalam bukunya kemudian, buat saya nasib saya nggak penting, yang penting buat saya Indonesia merdeka gitu. Karena Jepang itu kan udah berjanji, sebenarnya Jepang udah berjanji dengan mendirikan BPUPKI. Iya, pelan-pelan memang udah mau menyerahkan kekuasaan. Udah mau ngasih, gitu, tapi kemudian diubah lagi ketika gagal dia bikin lagi setelah ada bom atom dia ganti PPKI. Tapi kan nggak keburu, akhirnya Jepang keburu nyerah sehingga tergantung-gantung. Nah, jadi si Laksamana Maeda ini berkepentingan. Gitu. Jadi itulah tadi ya sebenarnya lucu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah mempermasalahkan itu loh. Selama ini kita pikir cuma karena bahasanya kurang enak gitu diganti, dicoret gitu kan. Sesederhana itu ternyata di balik itu ada alasan yang lebih. Nah, mungkin saya pikir juga Nishijima bikin buku itu kan dikeluarnya sekitar tahun saya lupa tahun 70-an akhir atau 80, sehingga waktu itu kan Indonesia sudah merdeka sekitar 30 tahunan. Jadi udah nggak masalah lagi. Nggak soal. Nah, ini yang kita mau suguhkan lah, ingin sajikan di JL's Corner ini, bahwa dari sesimpel ini aja coretan kita sebenarnya ada ceritanya gitu. Iya kan, kita suka baca berita atau apa sering cepat menyimpulkan atau apa. Nah, di sini kita mencoba menegaskan itu, meluruskannya juga, ya kan, supaya ya apa yang ingin disampaikan ya itu juga yang sampai ke orang-orang gitu. Tidak lebih, tidak kurang juga. Sekian dari kita kali ini, sampai sini dulu. Nanti apabila kita akan membahas topik-topik lainnya tentunya yang seru ya, dari berbagai segmen, tentunya dengan research dan fakta-fakta yang benar gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gitu. Kita akan kembali menghibur Anda dengan info-info yang terkini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.